Bapa di sorga, kini tiba waktunya bagi kami Tuhan untuk menerima dari Engkau, menerima firman-Mu yang akan menjadi panduan dalam kami berpikir, dalam kami berbicara, dalam kami bertindak. Kami membutuhkan firman-Mu yang adalah bagian dari pribadi-Mu untuk kami dapat melangkah kuat dan melangkah benar di muka bumi ini Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alihlah setiap hati dan pikiran kami, ambil alihlah juga hamba-Mu, ambil alih waktu ini, berkaryalah seturut dengan kedaulatan-Mu, bermanifestasilah, biarlah manifestasi kehadiran-Mu sungguh nyata, sungguh dialami, dirasakan oleh kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami akan pulang dari tempat ini Tuhan membawa kemenangan, membawa kesembuhan, membawa berkat berlimpah, dan terutama membawa kebenaran dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga dia bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita yang siap dengan penuh ucapan syukur dan penuh semangat, kita sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Coba salam dulu kiri kanan, katakan sesuatu. Jangan saya yang mengajari saudara berbicara, sampaikan sesuatu yang memberkati saudaramu yang ada di kiri kananmu, ya. Ya, ucapkan kata-kata berkat, kata-kata kemenangan, kata-kata kehidupan, dan lemparkan senyum yang sangat terbaik. Haleluya. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan, kita akan mempelajari, ya, betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Amin. Betapa kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Betapa perhatian Tuhan bagi setiap kita itu detail dan sempurna. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita perlu mempelajari itu? Supaya dikala keadaan saudara tidak seperti yang saudara harapkan, di saat itu saudara akan tertolong menyadari bahwa keadaanmu itu tidak selamanya menjadi keinginan Tuhan. Jadi jangan dipukul rata, ya. Ya, semua yang terjadi dalam hidupku keinginan Tuhan, enggak. Kalau saudara sakit-sakitan, apakah itu keinginan Tuhan? Kan enggak. Kalau saudara susah hidupnya, itu keinginan Tuhan? Kan enggak. Ya kan? Kalau saudara andai kata ada orang yang mengalami kecelakaan dan musibah, apakah itu keinginan Tuhan? Enggak. Jadi supaya kita jangan salah kaprah, ya, supaya kita jangan merasa dilema yang ikut Tuhan ini. Supaya jangan merasa kayak terperangkap, terjebak. Waduh, ikut Tuhan ini harus tetap ikut walaupun susah, sakit, musibah. Enggak seperti itu. Sesungguhnya perkara-perkara yang buruk tidak berasal, bukan keinginan Tuhan. Nah, itu lebih tepat. Bukan keinginan Tuhan. Karena keinginan Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera. Katakan amin. Keinginan Tuhan bagi kita adalah hidup yang diberkati. Dan keinginan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Bahkan bukan rancangan masa depan, rancangan hari ini juga. Itu yang menjadi keinginan Tuhan. Kan begitu saudara-saudara. Jadi supaya kita jangan salah kaprah, ya, kepada situasi kita. Akhirnya kita tertekan. Aduh, gara-gara ikut Tuhan lah ini. Awak nggak bisa ngomel, awak nggak bisa ini. Ya, udahlah. Tetap aja lah ibadah, tapi dalam hatiku gondoknya aku. Rupanya keinginan Tuhannya ini, rupanya rancangan Tuhan ini. Enggak seperti itu. Kan banyak orang seperti itu kan? Enggak. Kalau ada yang mati tiba-tiba, apakah itu keinginan Tuhan? Enggak. Ya, ini perlu kita sadari. Segala sesuatu, ya,
Ada sih yang Tuhan izinkan untuk maksud tertentu, kan begitu. Ada yang itu contoh siapa namanya itu, si Ayub, kan begitu ya. Tapi tidak semua orang harus mengalami pengalaman Ayub. Ya enggak lah, mau? Enggak lah, aku enggak mau. Dan aku yakin enggak akan kualami pengalaman Ayub. Itu pengalaman Ayub. Perlu kita pelajari pengalaman Ayub supaya kita jangan putus asa manakala kita menghadapi masalah. Seperti Ayub tidak putus asa. Pelajarannya yang kita tarik bukan supaya kita kelak siap-siap punya pengalaman seperti Ayub. Amin. Kan gitu. Ada yang Tuhan izinkan, tapi tak semuanya perkara-perkara yang buruk itu, ya, itu keinginan Tuhan, enggak. Tapi kenapa terjadi? Tuhan izinkan, beda. Yang mengerti katakan amin. Terjadi, Tuhan ketahui. Iya, Tuhan ketahui. Ya, semuanya, baik buruk, Tuhan ketahui semuanya. Ada yang Tuhan izinkan, bukan Tuhan rancangkan ya. Tuhan izinkan misalnya seseorang bandel. Ya, terus didorong untuk bertobat. Tapi bandel terus, minum tuak terus, merokok terus, nyabu terus, main perempuan terus, nipu terus, kedukun terus. Ada saatnya Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup orang itu supaya insyaf. Katakan supaya insyaf. Itu. Jadi jangan kita pukul rata semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya. Ini penting supaya kita perlu luruskan, kan begitu ya. Tapi dikatakan siaplah menderita. Iya, memang iya. Kalau Tuhan izinkan, menderita harus siap. Jadi bukan berarti Tuhan harus yuk langsung menderita yuk. Enggak begitulah. Nah, kalau kita orang Kristen ini semua menderita sakit penyakit, menderita kesulitan ekonomi, semua menderita sampai nggak bisa ngomong, tertekan, galau. Ya kapan kita bisa jadi berkat? Kan begitu ya? Haleluya. Jadi supaya dapat melihat porsi-porsinya dulu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ini penting Bapak Ibu Saudara, ini penting ya. Oke. Mungkin saya lanjutkan sedikit. Lalu kenapa ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan manusia? Satu, karena manusia berdosa. Sehingga akibat dosanya itu ya terjadi sesuatu yang tidak baik dalam hidupnya. Yang kedua, karena orang lain yang melakukan kejahatan, bukan keinginan Tuhan. Si A mencuri barangnya si B. Betul nggak? Kita main logika sederhana. Ya kan? Masa Tuhan inginkan? Masa keinginan Tuhan barang si B dirampok? Masa Tuhan inginkan si A, si B dipenggal oleh begal? Kan enggak lah. Berarti Tuhan kita itu enggak jelas tuh, kan gitu? Enggak seperti itu. Jadi di situ. Jadi segala sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan manusia, itu ada faktor kejahatan manusia yang lain. Ada faktor kelalaian yang bersangkutan. Ada faktor alam. Ada faktor bencana alam, peperangan, dan lain sebagainya. Jadi kita harus jelas dalam hal itu. Ada saudara, ya, sanak saudara, ya, sanak famili dari saudara itu mati di rumah sakit, enggak seharusnya mati. Bisa jadi kesalahan rumah sakit. Jadi bukan keinginan Tuhan dong. Kan gitu ya. Malpraktek lah, kelalaian lah, segala macam ya kan. Salah ngasih obat, salah ngasih resep lah, ya kan. Mati. Wah, om ngalo mo ni tuhab beon. Ngadi halo mo tuhab parmateni amat tahun sotung lungur rohamu. Enggak, itu bukan keinginan Tuhan. Cuma kalau dia mati gara-gara kesalahan orang lain, kita tetap hiburkan orang itu. Lewat lewat memperkenalkan Tuhan Yesus, lewat menyampaikan firman Tuhan. Kan begitu duduk soalnya. Amin. Oke, jelas dulu ya. Nah, kita mau melihat dulu betapa sempurnanya penyertaan Tuhan bagi kita. Kita buka dari Mazmur 139. Sudah siap semua? Yang tidak bawa kitab berarti sudah hafal, puji Tuhan. Kan gitu ya? Ya. Kalau udah nggak bawa kitab berarti udah hafal, puji Tuhan lah. Berarti ada Alkitab berjalan. Kan gitu ya. Oke. Iya, kenapa saya menyindir? Memang saya menyindir. Memang saya menyindir lah, sengaja saya sindir. Supaya gini loh Bapak Ibu Saudara, supaya kita sadar bahwa ujung-ujungnya, terakhir-terakhirnya, ya saya pakai bahasa sehari-hari aja. Terakhir-terakhirnya kita akan lari kepada firman Tuhan juga, gitu. Hanya firman Tuhan yang bisa kita andalkan. Mentok-mentok, kan begitu ya, bahasa apa? Mentok-mentoknya, kalau segala sesuatu udah mentok, pikiran kita mentok,
orang-orang kaya, orang kuat yang kita harapkan mentok, ya mentok-mentoknya firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah nggak usah mentok-mentok dulu, baru kita memberi penghargaan yang tinggi kepada firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan saudara nyaman pun, berilah penghargaan tinggi kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau enggak, ya hidup saudara tidak kuat, ya, tidak cakap menanggung segala perkara. Baiklah. Mazmur 139 ini adalah salah satu mazmur yang menggambarkan betapa sempurnanya, betapa detailnya perhatian Tuhan atas saudara dan saya. Detail. Jadi rinci dia. Ya, tidak membabi buta, tidak sekedar tidak asal begitu ya. Tetapi sungguh-sungguh detail. Makasih. Oke. Coba saudara beri hati, pikiran, kita simak baik-baik ya. Oke. Saya akan bacakan, saudara tangkap, jangan ada yang ngantuk. Kalau ada teman yang ngantuk, sikut supaya terbangun ya. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Itu judulnya. Judul besar dari Mazmur ini bahwa Tuhan menyelidiki dan, ya, saudara respon ya. Kalau saudara respon, pembicaranya tambah kekuatannya dan semangatnya. Oke. Jadi itu judulnya. Lalu masuk ke bagian yang kedua, dikatakan di sana apa? Kedua, betul? Ayo, saudara, ya, bersama-sama saya kita perkatakan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Engkau mengetahui kalau aku duduk berdiri. Tahan dulu. Luar biasa ya. Luar biasa. Saya tidak usah dibuka, saya teringat akan Mazmur 121. Ya, Mazmur 121 itu kan begini berkata di sana. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dia dulu yang ropang rupiut tuau. Amang tahe. Dak kubo otobion. Ngahu telepon tante nembur na tulang bapak udah. Teman, udah kuhubungi anggota dewan yang ku kenal. Udah kuhubungi orang berduit yang ku kenal. Tapi semuanya mentok. Sonar petahe. Kuarahkanlah dulu mataku ke gunung-gunung. Susah pula dapat gunung dipandang dari sini. Jauh kali gunung Pusuk Buhit dari sini. Jauh sekali gunung Sibayak. Aduh Tuhan, gak ada gunung Tuhan yang bisa kupandang di sini. Mana tahu di sana ada bisa bawa sesajen, bawa abing putih, ya kan? Bawa apa lagi? Ayam hitam, bawa telur napuran. Aduh, tapi jauh kali lah. Ke Pusuk Buhit jauh kali lah, ke Gunung Kawi. Ke gunung apa lagi? Ya kan? Gunung Kidul. Aduh, susah sekali. Aduh, gak tau lah. Kan kira-kira begitu. Sampai kemudian dia, karena dia merasa udah mentok, Bapak Ibu Saudara, dia berkata, pertolonganku. Apa tadi Samuel kalau bisa mumpu? Di tempat maha tinggi, kat tanganku, aku berserah. Terus, nantikan kau penyembah Yesusku, Rajaku. Tahan dulu. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Sang pencipta gunung-gunung yang mau ku sembah. Ternyata pertolonganku hanya akan kudapatkan dari Dia, Sang pencipta yang bernama siapa? Tuhan Yesus.
Coba kita ulang sekali lagi, punya supaya meresap. Ibu pimpin. Pertolonganku di tempat maha tinggi, Tuhan angkat tanganku, aku berserah. Kau pelantikan, kau perlu sembah. Siapa? Yesusku, Raja. Kata raja di situ pun kalau saudara kupas pembungkusnya, kulit-kulitnya akan nampak isi dari perkataan itu. Kalau Yesus raja, kalau raja berarti seperti apa? Raja dari satu negara adalah penguasa dari segala sesuatu yang ada di kerajaan itu. Katakan amin. Raja karena kuasanya, karena dia pemilik dari kerajaan itu, maka dia bisa perintahkan, dengar baik, Perdana Menterinya kah? Atau orang yang tak terkenal di masyarakat kah? Sang raja itu bisa memerintahkan siapapun orang yang ada di bawah kekuasaannya untuk menghantarkan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Katakan amin. Halo? Lihat sini. Itu dia raja. Raja itu satu, dia kaya raya. Yang kedua, berkuasa secara sepenuhnya. Yang ketiga, dia pemilik segala sesuatu. Raja yang benar, dia peduli terhadap masyarakatnya. Raja di dunia aja seperti itu. Ada, enggak semua tentunya, ada yang seperti itu. Apalagi Raja Yesus. Amin. Dia raja yang sempurna. Saking sempurnanya Bapak Ibu perhatiannya kepada kita, apa dikatakan di dalam ayat 2 itu? Saudara baca sekali lagi supaya nancap dan melekat, meresap. Baca sekali lagi ayat 2. Dengar. Tuhan Yesus tahu kalau saudara sedang duduk. Lagi duduk nih. Ya, lagi duduk. Coba Bapak yang di belakang berdiri. Tahu dia. Maksudnya tahu hanya sekadar lihat? Enggak. Kalau saya bisa sekadar lihat gitu kan. Ada jemaat 100, 200 ribu orang. Sekadar lihat saya. Tapi kalau dia di Panoknoti. You know di Panoknoti? Ditatap, dilihat, sampai rambutmu pun dihitung. Kurang kerjaan dia. Enggak, dihitungnya. Oh, arung gope, hira-hira 2000 lembar naik. Ini anak pon. Nah, budari, piuk sada teh. Di tempat tidur. Tahu dia. Lagi duduk. Silakan. Saudara lagi duduk, pikiran kosong. Duduk lagi galau, pun dia tahu. Katakan amin. Saudara lagi duduk, karena udah lelah berdiri, udah lelah jalan ke Sambu, ke Helvetia, ke Belawan, Martubung, Dang Dapot, Pangutangan, contohnya. Habis dah pola sedia gudang Tuhan yang perlu dia pola nang adong go jual lakon anggota tempat tuh ngahu kontrak kan begitu ya. Maksudnya Tuhan apalah 2 juta donian asabu lengkap bison makanan nang si jual loku ale dang dapot tudupe. Apa nggak lu jauh Tuhan tahu itu. Katakan amin. Lalu saudara duduk dan saudara Tuhan tahu. Amin. Nanti kita akan berurusan. Lah, kenapa keadaanku masih begini-begini? Ada juga nanti apanya itu? Penjelasannya akan begitu, saudara. Itu dulu supaya kita tahu bahwa betapa detail apa ya bahasa Indonesia yang lain dari detail? Apa ya? Teliti ya satu persatu. Kalau bahasa coba
Wah, itu nggak ada yang terluput. Bisa juga ya. Tidak ada yang terluput dari perhatian Tuhan. Detail. Bahasa asing sih itu, bahasa Inggris itu jadi bahasa Indonesia. Oke. Lalu saudara baca kalimat yang di ayat yang ketiga. Semua, 1, 2, 3. Engkau apa katanya? Memeriksa. Bahasa Yunaninya dipareso. Bukan tarseo, tapi dipareso. Dipareso. Memeriksa. Ipamanat. Ya kan? Radut do Tuhani jalamanat mamareso pikiranmu do pakilalamu. Wow. Haleluya. Ini saya Roh Kudus kasih kita kata-kata yang akurat dan berbobot penuh. Radut situtu do Tuhani 1, 2, 3. Radut situtu do Tuhani. Mamareso pikiranku nang pakilalaku. Haleluya. Itu dia. Radut. Kebalikan dari radut, asal. Sembrono. Tapi Tuhan kita tuh melakukan tindakan memeriksa. Kalau saudara ingin menemukan sesuatu, seperti di rangsel saya masukin semua keperluan di satu ruang. Di satu ruang yang lain sengaja saya kosongkan. Karena kalau kuisi di sana-sini nanti malah susah nyarinya, jadi dimasukkan. Nah, ketika saya ingin menemukan sesuatu, charger kah, kacamata baca kah, apalagi ya, pokoknya ada keperluan di sana, ada kunci di situ, ada masker juga di situ. Kalau saya sembrono nyarinya nggak dapat, cuman ku korek-korek gitu nggak dapat itu. Tapi harus ku periksa. Amin. Seperti itulah Tuhan. Diperiksa pikiranmu. Diteliti pikiranmu. Haleluya. Haleluya. Amin. Bisa dibaca sekali lagi ayat tadi, ayat 3 ya. Tolong. Kau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Jadi Tuhan memeriksa kalau Pak Jogi berjalan kok udah kadang-kadang macam goyang begitu, ya diperiksanya, aboha dugul-dugulmu, kan gitu dibilangnya. Kenapa lututmu, persendianmu? Diperiksanya. Oh Tuhan, ngiri persendianku. Betong. Itangnya kok bedang kata Tuhan lah sama kita kan. Haleluya. Engkau memeriksa aku selagi aku berjalan terus berbaring. Di saat saudara berbaring karena sudah lelah dan ingin menikmati rileks istirahat, bahkan mau istirahat tidur, diperiksanya juga. Amang teh ngelujan aku sadario. Tema anakku sonang mau murid. Uramo tipe. Dak kola suruh akihu suruh mangaramoti ho. Ba au satir kusur dukot tangakku. Papehod do tu pardo pahami. Asa unang say gudang ipikiro mudum. Pasahat tu au. Akahol soni roham katanya. Dengan demikian kita pun bisa berbaring tidur pulas. Katakan amin. Ya sagariau. Mulai nggak borongin kalau udah malam, saya buka horden jendela, kuintip satu persatu dogiku. Lagi mereka berbaring, kuintip satu persatu. Ada yang sudah selonjoran, ada yang tidurnya sangkenanya kakinya empat-empatnya ke atas gitu kan. Terus yang satu lagi, mana ini si lucu-lucuku ini? Di kumatong kan. Tengah malam ini bisa jam 2, bisa jam 3, nggak peduli aku kalau terhehe mana sih kan? Oh, semua ada di sana. Aku aja sama peliharaanku ku periksa lagi mereka tidur.
Apalagi Tuhan ini biji mata Tuhan. Ida dalam buah bete cinta ni Tuhan untuk kita. Dalam berarti biji mata anak buang. Namar gor biji mata. Taknya ini waktu sih. Taknya ni buat jujak mata opek. Seter ni buat do tisu. Seter ni jaga dong. Kolan neng borhat kita naik sepeda motor, seter ni pakai do kacamata. Namar kacamata billo kau isi naking kan? Dan kacamata Ray-Ban, open the Ray-Ban. Supaya biji mataku terlindung dari debu. Amin. Ini mah itulah saudara dan saya. Haleluya. Diperiksanya. Terus berikutnya, Segala jalanku kau maklumi. segala jalanku kau maklumi. Nah, ini kita harus dalam nangkap ini. Jalan di sini bukan soal jalan kakinya ya. Halo? Jalan di sini adalah cara-cara hidupku. Dimakluminya. Jadi kalaupun saudara terkadang katakanlah terlambat bangun. Dan biasanya saudara doa jam 5. Ini doanya udah jam 6 lewat. Karena mungkin tidurnya terganggu. Karena mungkin kemarin kelelahan jadi butuh durasi tidurnya ditambah. Atau mungkin saudara susah memulai tidur tadi malam. Sehingga engkau pun doanya di atas jam 6. Kira-kira Tuhan ambil pentungan enggak? Mana, dia toko asah waktu dulu nih. Sinenggulanan, sidagutaran, situmurangan, tah apa ya kan? Nah, ambil malaikat ambil dulu toko. Asah ulotak cuy. Ya bu main dungo sama orang baru toko api itu mertangi yang sidang kanau jaga malam jaga ibana. Kang aku dapat di Mazmur 120 sadai, ya kan? Allah Israel tidak tertidur. HP ibana keenakan pula dia tidur. Ambil dulu apa? Martil. Atau gacip, gacip, tang. Asal gacip si silun naik. Tang dibotoi bersyukur. Kira-kira Tuhan Yesus gitu enggak? Enggak. Supaya kita jangan salah kaprah. Jangan gagal paham kita sama Tuhan. Enggak seperti itu. Dia maha maklum. Kalau enggak maha maklum dia udah bendol kepala kita ini tiap hari. Gudeng kesalahan tabain, genu pari. Setiap satu kesalahan, diambilnya apa? Apa namanya? Lotak-lotak dari bambu itu. Puyung, benjol. Ya kan? Maka tak kita, kalau emosi, gak ada salah. Buah, benjol. Terus, mata kita agak-agak sinis lihat. Karena tas Ede itu baru. Mahal pula nyaku tahu itu. Memang bukan dibelinya, orang harga 15 juta itu pemberian itu. Tapi kayak ketentangan kali ku tengok ke pestanya bapak. Kau iri hati kau cemburu. 3 benjol. Apa lagi? Ini aja Birma. Berubahon. Nah, nanti jangan sebut margala, nanti ada tersinggung. Ini aja bilang, kok nggak udah kau kuasai mulut, kuasai. Kan buah roh, itu yang terakhir. Coba dikuasai, mulut. Kalau itu mulut dekat tuh. Benjol muncul. Ya itulah kita setiap harinya. Kalau pakai hukum Taurat, benjol semua. Talbing bibir, talbing? Apa bahasa Indonesia talbing? Bukan sumbing, bukan. Apa namanya kalau muncul lagi apa? Maju ke depan muncul. Begini kan? Karena kalau orang kalau ibu Bimoli ya. Kalau apa perempuan di Filipina kalau udah lagi marah, lagi sama suami, itu gejeng muncul tebal tuh jolo. Perhatikan aja, berkaca pas kau lagi marah,
Maksudnya bukan kau, tapi yang di Filipina itu lagi marah, lagi gondok, lagi mulai berkata-kata, kokotek, dia agak maju itu muncul itu. Apa ya, lupa saya ada istilahnya itu. Ya, kalau udah begitu kan Tuhan tambah pula kan, dilotak pula pakai balobas, makin monyong. Tapi Tuhan kan nggak gitu. Amin. Apa dikatakan? Dia memaklumi segala? Iya, dia maklumi. Tapi bukan berarti dia membenarkan. Enggak, bedakan itu ya. Berarti bodoh, monyong. Berarti bodoh, jabir. Berarti bodoh kokoteko, jam 4. Duluan kau kokoteko dari ayam. Kok masih tidur kali gue? Kok aku aja cuma nyuci piring. Kok yang kokoteko kan? Iya, bukan Tuhan nggak menghendaki itu. Cuman Tuhan bilang gini, amang teh mak, kusur petodik kutu di perbadia mengajar-ajari mana asam nang mula-hula songoni, kan gitu, amin. Itulah Tuhan. Roh Kudus datang, jangan burku, nggak cocok itu melawan buah roh, janganlah. Bukankah setiap orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru? Kenapa kau pertahankan gaya-gaya lamamu itu? Kata Roh Kudusnya Tuhan, amin. Haleluya. Itu. Jadi kita kenal Tuhan itu. Jangan kita kenal Tuhan yang menghadirkan 613 hukum Taurat. Jumlah larangan dan perintah. Hukum Taurat itu kan terdiri dari dua hal, perintah dan larangan. Di total semua 613. Yang 10 perintah Allah itu bahagiannya, bukan hanya itu hukum Taurat. Bayangkanlah Bapak Ibu, kalau Tuhan memberlakukan itu sampai sekarang, wah, mampus kita semua, nggak ada yang benar. Ya, jadi supaya kita kenal Tuhan kita itu, dia Tuhan yang membenci dosa. Bukan berarti dosa kita boleh berdosa karena udah ada anugerah. Dia benci dosa sampai sekarang dan dia jijik sama dosa. Tetapi dia tetap mengasihi orang berdosa. Dia datang untuk orang berdosa. Dia datang, dokter adalah untuk orang sakit. Nah, seperti itu. Ya, supaya kita bisa melihat keseimbangannya ya. Haleluya. Boleh dilanjutkan, silakan. Ayat berikutnya. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Semua, supaya semua aktif, jangan ada yang ngantuk. 1, 2, 3. sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dengar, apa maksudnya? Sebelum lidah saudara menyampaikan, apakah itu doa permohonan? A, B, C. Dia apa katanya? Mengetahui. Tapi bukan berarti jadi tidak berdoa, udah taunya dia. Jadi nggak perlu lagi berdoa. Ibu tuh Tuhan, maha tahu tuh, tak boleh sih. Bawa ban makai buat kotor lem ada. Itu namanya sepele itu. Atau saudara berkata begini, ya kau kan maha tahu Tuhan, nggak berdoa pun aku, bahkan nggak aku ucapkan pun di dalam hatiku, udah tahu ya kau itu. Dan Tuhan, kau kan tahu juga, udah lelah aku udah letih, lesu dan berbeban berat sekarang. Kau suruh-suruh pula aku datang sama kau Tuhan. Kau udah datang sini. Gak ada yang ketawa, berarti gak nangkap. Ada orang seperti itu karena dalilnya Tuhan itu maha tahu. Yang kedua, dia sudah letih dan lesu, maka dia tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Tuhan yang disuruhnya Homer Rotuson katanya. Tetapi Tuhan kita itu di dalam ayat dikatakan segala coba diulangi lagi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau tahu. Ya, sebelum keluar kata demi kata dari mulut kita, Tuhan sudah tahu. Amin. Oleh sebab itu, percayalah, ya, tetaplah sampaikan
permohonanmu kepada Tuhan, ya, karena dia tahu kok. Karena gini, kalau dibalik Bapak Ibu Saudara, percuma dong pandok petutuhani. Saya bawa to bang. Kan yung pehupadu odo ano tangnya kon ABC on paso-paso hamuliakku paso-paso anakku paso-paso paromaiku paso-paso pahopuku paso-paso jabunami paso-paso tiang di jabunami paso-paso piring nami. Percuma dong. Alana sama saya bawa to bang. Kan kalau kita laga pikiran itu, ada alasan kita untuk berhenti berdoa. Amin. Jadi sebaliknya, karena dia tahu, bahkan sebelum kita ucapkan pun doa permohonan, setiap kata-kata yang keluar dari dia sudah tahu, dan bahkan tangkap ini baik-baik, ini baru disingkapkan. Bahkan dia sudah tahu jawaban untuk doamu. Ulangi sekali lagi ya. Karena dia tahu sebelum saudara berdoa pun, berdasarkan firman Tuhan ini, jawaban untuk doamu pun dia sudah tahu. Nggak bergairah kalian, kita akhiri khotbah ini. Ya, karena kayak nggak haus ku tengok. Kayaknya nggak bergairah, kayak nggak penting. Kayaknya hanya melaksanakan tugas ini Pak Jogi. Enggak lah. Tapi ada yang bergairah, yang nggak Saya tentu Tuhan tidak mau mengecewakan yang bergairah dan bersemangat. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikutnya dibaca. Silakan. 1, 2, 3. Sini dulu nak, sebentar. Maju ke depan. Ayo. Sini, ayo. Sembari diulangi, ya. Sini kok. Sembari diulangi ya. Diulangi sekali lagi. Tahan. Dari belakang. Ini sudah. Ini dengar. Inilah saudara. Inilah Tuhan. Tuhan Yesus. Dari belakang dikurungnya. Supaya kalau ada panah api si jahat marah bahaya yang coba nusuk dia dari belakang, dia kena duluan. Dari depan apa katanya? Dari belakang dan depan. Dari depan pun dia bikin begini di kayu salib. Awas, jangan kau tikam dia. Jangan kau tusuk dia. Langkahi mayatku. Aku melindungi dia. Dia udah lakukan di kayu salib. Amin. Dari belakang, dari depan, dikurungnya kita, dijagainya. Tak, apa kau? Engkau baca coba. Apa kau? Penyakit. Tak. Bolis. Tak. Pergi porsi bolis. Amin. Lanjutkan. Terus masih di situ tadi. Sambungannya tadi. Banyak maknanya Bapak Ibu Saudara. Bisa berbicara melindungi kalau ada kayu bencana alam coba menimpa dari atas. Amin. Bisa juga kalau tangan Tuhan ada di atas kepala saudara, bisa artinya memberkati saudara. Bisa juga mengurapi saudara. Bisa juga karena dia sayang sehingga diusap-usapnya. Amin. Kau dan aku adalah anaknya. Sedangkan dogiku ku cium-cium gini. Nama dogiku si Bill Gates ku bikin namanya. Bill Gates, ya itu ku bikin namanya. Ada satu nama anjingku namanya si Bill Gates. Dia sebenarnya jenis anjing ini adalah apa namanya? Lupa saya. Jadi saya buat nama, saya cium-cium dia. Dia ya. Ya, udah kenyang kau kan? Ku izin kan? Gini-gini dia sama aku. Anjingku. Itu anjing. Si Bill Gates namanya. Ya kan? Itu. Jadi Tuhan kita itu seperti itu. Terima kasih nakku, Tuhan berkati. Terus silakan dilanjutkan. Amin. Betul. Apa yang kita dengarkan dari tadi, pewahyuan dari Roh Kudus dari tadi, itu terlalu ajaib bagi kita. Nggak sanggup kita memahaminya semuanya.
Itu baru sebahagian yang hambanya bisa tangkap pewahyuan penyingkapan dari Roh Kudus. Betapa sempurna, detail, dan terperincinya perhatian Tuhan buat saudara dan saya. Amin. Kalaupun ada hal yang tidak cocok, hal yang gak enak saudara alami, itu bukan keinginan Tuhan. Katakan amin. Bukan Tuhan yang menginginkan. Katakan amin. Tapi kenapa terjadi? Karena Tuhan izinkan. Karena apa? Tuhan izinkan. Jadi tahap mengizinkan dia. Kita tanya lagi, kenapa engkau izinkan Tuhan? Kenapa kau izinkan? Ya, jangan lupa kau firmanku, Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Katakan amin. Jadi gini, sebenarnya kejadian yang datang dari dunia ini yang menimpa engkau, dengar baik. Tapi itu pun Tuhan bisa pakai mendatangkan kebaikan buat saudara. Itu hebatnya. Kalau di pihak iblis, perkara yang tidak baik yang kau alami, itu akan mendatangkan kebinasaan. Kalau datangnya dari iblis, amin. Tapi kalau bagi Tuhan, perkara yang gak baik yang kau alami, Tuhan akan ambil itu untuk mendatangkan kebaikan. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 10:10 bahwa aku datang ya untuk memberimu hidup dan hidup yang berkelimpahan di bumi dan di surga. Katakan amin. Sedangkan pencuri datang dan dia mungkin menjadi sutradara perkara peristiwa yang saudara alami. Dialah sutradara di baliknya. Tujuannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Haleluya. Supaya kita paham Bapak Ibu Saudara. Itu dia kenapa terjadi. Kan itu pertanyaannya. Bahasa songono now. Jelas, sudah jelas tadi penjelasannya Bapak Ibu Saudara. Supayanya itu sudah kita tahu. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu. Jangankan saudara, burung di udara pun dipelihara. Matius 10 ayat 29. Ayo, tolong dibuka. Matius 10 ayat 29. Apa dikatakan di sana? Ayo. Ayat 29, tolong. Ayat firman Tuhan. Ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Ya. Seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Siapa yang udah pernah lihat burung pipit? Atau burung gereja deh? Kira-kira berapalah harga burung gereja? Memang setahu saya nggak pernah pula dijual, jarang dapat dijual itu. Tapi kalau dijual pun itu harganya berapa lah coba? Apalagi burung yang lebih kecil lagi, ada burung lebih kecil lagi. 1.000 perak ada. Terus ada juga burung lebih kecil. Dia dari bunga, dari setiap bunga kembang dia lompat dia, lompat, kecil. Kecil kali dia, lebih kecil dari burung gereja. Itu pun dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan. Disediakannya bunga, disediakannya segala sesuatu untuk kebutuhan bunga itu. Apalagi ya, burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Engkau pasti taburanmu akan diberkati, maka menaburlah. Amin. Menaburlah supaya ada kau tuai. Katakan amin. Haleluya. Amin. Gunakan tenagamu, gunakan waktu yang ada. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan agar ada kau tuai. Haleluya. Nah, itu dia saudaraku. Nah, percayalah bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. Semua membuka, ya. Filipi berapa? Ayat berapa? Saya tanya sekali lagi, apakah saudara konek atau tidak? Saya ingin menguji. Filipi berapa? Ayat berapa? Ayat 9? 19. Ayat 19 apa dikatakan rupanya? Ya. Amin. Amin, katakan amin. Angkat tangannya kan. Ayo.
Kita angkat, kita langsung praktekkan kepada Tuhan. Amin. Katakan, Bapa di sorga, ini aku mengangkat tanganku. Engkau yang berjanji akan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku. Ini aku siap menerima Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pegang itu. Jangan lupa gini. Ada paling tidak dua hal yang akan mencuri firman dari kita, mencuri janji-janji Tuhan. Satu, keasikan mencari hiburan misalnya di TikTok. Itu firman akan lenyap. Kan begitu? Yang kedua, yaitu dosa kita. Itu menghalangi janji-janji firman Tuhan. Nah, untuk itu kita harus berjuang Bapak Ibu Saudara, supaya jangan sampai janji Tuhan itu terhilang, menguap begitu saja. Bagaimana caranya? Baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Karena Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Harus dilawan. Kekuatan di handphone itu luar biasa, menyeret dan menyedot kita. Ya. Yang kedua, kuasa dosa juga sungguh menghalangi kita sehingga nggak selera dengan firman Tuhan. Ini musuh kita. Amin. Musuh kita ini. Dan ini dipakai oleh iblis supaya dari kita tercuri kebenaran. Sehingga segala sesuatu kehidupan yang Allah taruh dalam itu dibunuh dan akhirnya berujung kepada kebinasaan. Itu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya tetap harus menyadarinya Bapak Ibu. Harus tetap berjaga-jaga. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir. Ya, kekhawatiran juga akan mencuri firman Tuhan. Kita lihat dari Matius 6:33, ya, Matius 6:33. Sudah ketemu? Silakan diperkatakan. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi di atasnya itu kalau kita baca ayat yang ke-32 coba. Coba, apa dikatakan ayat 32? Atau mulai dari ayat 31 coba. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Hmm. apakah yang akan kami makan? Amin. Apakah yang kami minum? Iya. Apakah yang akan kami pakai? Iya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Iya. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Haleluya. Jadi itu yang menghalangi Bapak Ibu Saudara. Itu peperangan kita, kekhawatiran. Itu satu ya, saya urutkan dulu. Yang pertama, musuh kita apa? Kekhawatiran. Yang kedua apa? Hiburan. Banjirnya hiburan di medsos. Terus terang aja, ini sudah menjadi fenomena. Yang ketiga, apa tadi saya? Dosa. Cukup yang tiga ini menghalangi saudara sehingga saudara tidak mengalami berkat-berkat Tuhan. Cukup yang tiga ini menghalangi saudara, menghambat saudara sehingga saudara tidak mengalami damai sejahtera. Cukup yang tiga ini menghalangi saudara sehingga saudara tidak pernah bertumbuh dan tidak pernah berbuah, bahkan tidak bisa jadi berkat. Pagi hari ini saudara diingatkan oleh Tuhan supaya saudara sungguh-sungguh punya pengenalan akan Tuhan. Di pihak Tuhan dia peduli kepada saudara dan saya. Di pihak Tuhan dia sangat detail dan sempurna memperhatikan saudara dan saya. Itu di pihak Tuhan. Dan di pihak Tuhan tersedia berkat-berkat dan pertolongannya. Di pihak Tuhan. Tapi di pihak kita harus berjaga-jaga terhadap tiga musuh. Yang pertama tadi apa? Kekhawatiran. Yang kedua, hiburan. Ya, hiburan yang berlimpah, yang banjir di medsos. Yang ketiga, dosa-dosa kita. Haleluya. Ini yang menghalangi, bukan Tuhannya yang tidak menyediakan berkat. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, setiap firman yang engkau terima hari ini akan membuat hidupmu berubah. Amin. Engkau akan berubah. Tapi Tuhan menantang saudara untuk memerangi yang tiga itu. Kekhawatiran. Segala hiburan di medsos. Yang ketiga, dosa-dosa dalam kehidupan saudara. Itu penghalang. Haleluya, haleluya Yesus. Fokus kepada Tuhan, kita izinkan Roh Kudus bekerja di hati saudara dan memulihkan saudara. Haleluya, 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 haleluya Yesus.
Oh rabakata nama laba sikir rabaya sandana murabaya dalam lama laba takar rabaka sikur rabana nama tanama ikan nobo sondo robo sikara laba tarabaya sikir nama rabasiara labo. Haleluya, 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 haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Banyak perkara haleluya. Haleluya, haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kita berdoa. Roh Kudus, Engkau Allah yang tak terbatas. Roh Kudus, Engkau Allah yang mengenali anakmu ini satu persatu secara detail, Tuhan. Engkau mengetahui pikiran anakmu ini dari jauh. Engkau mengetahui setiap perkataan maupun doa yang mereka akan ucapkan. Engkau sudah terlebih dahulu tahu. Engkau mengurung anakmu ini baik dari depan, dari belakang, dan engkau menumpangkan tanganmu dari atas. Engkau melihat setiap kali anakmu ini terbaring di rumahnya. Engkau memeriksa anakmu ini ketika berdiri hendak bekerja dan beraktivitas. Luar biasa Engkau Tuhan, luar biasa Engkau Yesus. Dan Engkau sudah pasang badan di kayu salib, supaya bukan kami yang kena tikam dan kena paku. Engkau sudah membuktikannya. Kami persembahkan kekaguman kami kepada Engkau Bapa di surga, kepada Engkau Tuhan Yesus saat ini. Sungguh kami kagum akan Engkau, terpesona, begitu dalam dan begitu hebatnya pengetahuan ini Tuhan, hingga kami tidak dapat memahaminya secara sempurna. Karena begitu dalam, karena begitu besarnya rahasia kebenaran-Mu ini Bapa di surga. Aku berdoa kepada setiap untuk anak-anak ini Tuhan, supaya mereka tidak lagi ada keraguan 1% pun, tidak ada lagi kebimbangan 1% pun di dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah anak-anak ini percaya 100%
akan kebaikan Tuhan lewat pelajaran yang didapatkan pada pagi hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hamba percaya Tuhan, karena pengenalan mereka akan Engkau sudah sempurna saat ini, maka sakit penyakit tidak punya tempat lagi dalam kehidupan mereka. Kekhawatiran, kegelisahan tidak punya tempat lagi di hati pikiran mereka. Kegalauan, amarah, kekecewaan sudah tersingkir dari hati pikiran mereka Bapak. Anak-anakmu ini sudah dibebaskan saat ini, dimerdekakan saat ini secara tuntas. Sempurnakan pekerjaanmu dalam kehidupan anakmu ini Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anakmu ini senantiasa memanggil-manggil nama Engkau yang hebat itu, nama yang penuh kuasa itu, nama yang menyembuhkan, nama yang memerdekakan, bahkan nama yang menyelamatkan, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya.